Nah, setelah itu kita mau masukin lagi nih ke berapa ads. Nah, ini kayaknya udah pernah aku jelasin di best naming practice tentang hal-hal pembagian yang seperti ini. Misalnya aku mau bagi lagi kedua ad set, terus ini misalnya satu aja karena orang suka baju gitu ya. Jadi karena ini sebenarnya nggak terlalu bisa disebut optimasi teman-teman, tapi karena kita cuma jalannya sebentar, ini menjadi part dari optimasi kita karena waktu yang sangat singkat. Nah, terus lagi campaign yang leads. Contohnya lagi misalnya leads kayak gimana, bla 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 bla. Kita bikin lagi struktur yang sama dengan budget yang berapa dan KPI-nya seperti apa. Jadi kayak turunannya ya, turunan dari yang lebih yang tadi udah kita bikin. Boleh dilanjut lagi nggak? Oke, kita boleh lanjut. Nah, ini harusnya bisa masuk ke yang ini kita bisa masukkan di slide sebelum strategi campaign. Karena target pasar kita 21 sampai 65 di seluruh Indonesia, makanya strategi kita seperti ini. Gitu ya. Jadi kita bikin presentasinya yang lebih struktur dari yang sangat general target pasar, terus kita masuk lagi ke ad strategi, terus kita masuk lagi ke optimisasinya seperti apa gitu. Jadi kita turun satu-satu supaya semua halnya bisa diomongin dari yang dari general ke yang spesifik. Oke, kita lanjut lagi yang terakhir. Oke, lanjut lagi. Nah, kendala sempat aktif, cuman tidak jalan. Berarti iklannya sempat jalan nggak sih? Aku mau nanya dulu deh sama teman-teman tim 2. Kalau kemarin sempat udah ada tulisan aktif. Kalau nggak salah sudah ada email. Udah ada impression sama reach-nya belum? Kalau itu belum tahu. Kemarin saya aktif. Ya kak. Ada juga sempat ngecek juga dari sama situ udah ada. Cuman pas barusan kan mau ngecek lagi ternyata harus pakai verifikasinya. Dan tadi dikabarin sama Kak Medina bahwa misalnya si S-nya tuh nggak aktif. Jadi pertanyaanku, sempat jalan atau enggak? Sempat, sudah ada tulisan aktif. Oke, aktif tapi ada impression atau enggaknya? Ada impression atau enggak? Sebenarnya kan kemarin waktu pembagian budget itu ada tulisan, kalau nggak salah ada tulisan iklan ini tidak dapat menjangkau orang, kalau nggak salah, karena saya juga masih bingung untuk pembagian budgetnya itu apakah berpengaruh. Oke. Saya kan boleh coba share screen nggak? Kita mau langsung bahas masuk ke dashboardnya aja ya, biar lebih cepet. Jadi kita tahu problemnya dan jadi semua teman-teman belajar ya. Kalau misalnya ada kendala seperti ini, gimana cara nanggulanginnya? Gitu, boleh di share screen nggak? Oh iya, bentar Kak. Oke, berarti geser ke kanan, boleh geser ke kanan dikit. Sebentar, aku coba remote ya. Nah, ini teman-teman, berarti iklan teman-teman emang aktif, tapi iklan teman-teman itu nggak jalan nih. Kenapa? Karena ini kan kita udah kita melihat akun ini dari akun pertama ini dibikin sampai sekarang, gitu. Nah, biaya per hasilnya ini nggak ada yang keluar, impresinya
ini nggak ada yang keluar. Jadi tandanya apa teman-teman? Berarti teman-teman ada satu masalah ketika campaign ini nggak berjalan. Nah, gimana cara ngeliatnya? Ini teman-teman di sini ada tanda kilasan akun nih, yang biasanya dia bakal berwarna merah. Teman-teman buka dulu aja. Nah, lihat teman-teman punya masalah yaitu di dana prabayar, gitu. Nah, yang harusnya teman-teman koneksikan itu kredit cardnya, debit cardnya, bukan dana prabayar, gitu. Apa sih yang membedakan dana prabayar sama dana debit card? Nah, kita coba masuk sebentar, ini ya masuk ke billing. Kita langsung masuk ke billing. Ini kayaknya teman-teman masih belum bisa bedain metode pembayarannya tuh seperti apa gitu. Nah dulu, oke. Nah, ini teman-teman formatnya top up. Walaupun pakai debit atau kartu kredit, dia bakal tetap harus top up dulu. Paham nggak? Jadi kita harus store dana dulu ke mereka. Nah, yang harusnya teman-teman lakukan itu ditambahkan metode pembayaran. Nah, ini ada kartu debit dan kredit, ini beda. Gitu. Jadi ini nggak top up teman-teman. Gitu ya. Sebentar. Oke. Kita hapus dulu. Lihat teman-teman di sini ada aktivitas pembayaran. Nah, pembayaran teman-teman itu gagal, gitu. Berarti uangnya nggak ada yang masuk dan nggak ada yang keluar. Nah, makanya ini, kita belum ada izin ya. Nanti sebenarnya teman-teman bisa masuk ke metode pembayaran. Sebentar. Teman-teman bisa ke metode pembayaran teman-teman, gitu, dimana dia ini bisa langsung masuk ke mata Indonesia rupiah, ada nggak ya? Indonesia rupiah, sebentar aku cari dulu. Indonesia, ada nggak ya Indonesia ya? Ada rupiah Indonesia, tadi ada coach. Di R ya? Rupiah. Mana sih rupiah? Oh, rupe. Nah, sip. Nah, ini bisa langsung pakai debit atau kredit. Nah, masukinnya di sini teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman harus jeli, karena sebenarnya ini karena kita punya keterbatasan waktu ya teman-teman ya. Jadi aku tuh nggak bisa jelasin semuanya secara detail. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya teman-teman ini udah masuk ke dana prabayar, berarti teman-teman ini udah salah masukin payment method. Cara yang paling benar adalah kita mengganti payment method dengan buat dulu metode pembayaran, terus kita ini tinggal tambahkan metode pembayarannya nih. Tuh, dari akun ads account-nya gitu. Paham teman-teman? Kak. Oke ya. Nah, jadi kan ini udah ketemu salah satu problem ya teman-teman ya. Hopefully nanti teman-teman tuh kalau misalnya bingung, teman-teman harus jeli dulu nih, ini salahnya di mana ya? Kan kita harus konekinnya debit, sedangkan debit itu bukan dana prabayar, tapi pasca bayar. Oh, berarti ini aja udah salah, gitu. Berarti telusurin kemana nih? Oke, kita telusurin dulu ke
ke A, B, C, D-nya itu banyak. Nah, ini juga kita bisa lihat nih di notifikasinya bakal ada kayak gimana gitu. Oh, ini buat tentang iklannya gitu. Terus kalau misalnya masih bingung, kita bisa chat support ya teman-teman. Nah, chat supportnya itu gimana sih? Sebentar, aku kayaknya ada dari bantuan. Tapi ini untuk untuk si bantuan teman-teman. Kadang ada ads account yang bisa dapat chat support, ada yang enggak. Gitu. Yang enggak biasanya tuh yang spendingnya kecil. Jadi cuman bisa baca artikel aja. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah spending lumayan, itu teman-teman bisa dapat chat support. Ini ada masalah nih. Nanti tapi biasanya mereka itu jam kerja Singapura gitu. Jadi teman-teman bisa nge-reach mereka di jam kerja Singapura untuk pembayaran. Nah, berarti udah paham ya. Kalau misalnya pembayaran kita di sini nggak bisa, kita masuk ke metode pembayaran dulu. Nah, ini tinggal kita ganti nih teman-teman nih, yang kayak akun iklan ini gimana ya caranya ya gitu. Ini tambahkan metode pembayaran gitu. Oke. Kalau misalnya masih nggak bisa juga, nah berarti ada problem di kartunya gitu. Oke. Ya, Pak. Sip. Berarti kita udah belajar dari satu kekurangan bahwa ternyata ketika ada satu problem kita harus selesainya dengan lebih jeli, terus juga kita harus pelan-pelan. Nah, biasanya ini pengalaman aku juga dulu ketika metode pembayaran ke disable, yang pertama kita lakukan adalah panik. Itu atau misalnya nggak spending atau apa, itu yang pertama kita lakukan panik. Dan aku juga sampai sekarang pun kalau misalnya tiba-tiba mati masih suka panik gitu, atau sampai bingung. Nah, itu wajar teman-teman, tapi yang harus teman-teman pikirin adalah how to solve the problem, bukan bukan cara menyingkirkan masalah, tapi cara menyelesaikan masalahnya. Itu yang lebih penting sih. So far dari teman-teman udah keren banget. Wah, dari strateginya udah at least sudah bisa mendeliver strategi secara general. Yang harus dilakukan tinggal menspesifikannya. Terus juga harus bisa tahu detail dari apa yang teman-teman mau deliver. Nah, yang kedua, sebenarnya teman-teman harus lebih bisa lagi untuk problem solving secara personal ya. Karena in the end of the day teman-teman kalau ngiklan tetap aja bakal sendirian. Aku nggak bisa nemenin teman-teman sampai teman-teman punya bisnis gede, gitu kan? Jadi di sini tempatnya teman-teman buat ternyata yang diajarin Valdi itu kayak gini. Kalau dari aku gimana ya? Coba kayak gini, coba gini. Jadi self-learn-nya itu jadi ke-trigger gitu. Oke? Great job ya teman-teman tim 2. Give applause dulu dong teman-teman. Oke, aku balikin lagi ke Mbak Pinkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Valdi dan juga teman-teman kelompok 2 atas pemaparannya. Masya Allah ya.